kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa, kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami mengenal-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, boleh Engkau izinkan pada pagi hari ini bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu, untuk supaya Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kami tidak hanya dibatasi oleh jarak, tapi kami percaya Tuhan, ada Tuhan di antara kami. Ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah saudara-saudaraku yang ada di lapas Binjai. Ada Tuhan yang hadir di tempat hamba-Mu saat ini. Tuhan Yesus, berbicaralah Engkau Bapa, kami perlu disegarkan oleh firman-Mu. Sehingga ketika kami merasa lemah, ketika kami merasa tidak punya pengharapan, Engkau Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Ya, suara saya kedengaran, maaf suara saya agak serak. Kedengaran ya, jelas? Oke, baiklah. Kita tidak bisa dibatasi oleh jarak, meski suara saya serak, saya agak kurang fit. Dan saya saat ini masih ada di Jakarta. Tapi puji Tuhan, Tuhan mempertemukan kita saat ini melalui Zoom ya. Jadi batasan tidak ada menghalangi kita sama-sama belajar firman Tuhan. Baiklah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Roma 8 ayat 28. Kalau ada yang punya Alkitab, boleh dibuka. Saya akan membacakannya dari sini dan kita sama-sama menyimak. Saudaraku, firman Tuhan ini adalah makanan rohani bagi kita. Sama dengan makanan jasmani, kalau kamu lapar, lauknya paling enak apa, lauknya mau rendang dan lain-lain. Dan hari ini lauknya luar biasa karena kita ambil firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28. Sudah siap semuanya? Saya akan membacakan dari sini ya. Firman Tuhan di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita tahu saat ini bukan saja saudaraku yang ada di lapas Binjai saat ini yang mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, tidak senang, atau tidak bisa dikunjungi oleh karena COVID saat ini. Tapi di seluruh tempat, bukan saja di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, semuanya sangat mencekam. Artinya, tidak ada tempat yang enak. Tidak ada tempat yang dapat menjanjikan selamat. Tidak ada tempat yang tidak memberikan tempat yang pasti tidak terkena virus itu. Saya hari ini melihat bahwa saudara-saudara yang ada di tempat itu, di gereja itu saat ini luar biasa sehat ya. Jadi saya melihat bahwa kalian itu dalam penyertaan Tuhan. Mungkin sudah agak lama kita tidak bertemu, tapi saya melihat kalian tetap dalam penyertaan Tuhan. Mengenai apapun yang kalian alami, yang terjadi, yang tidak menyenangkan, atau keadaan saat ini kalian mungkin jadi hambar, benar nggak sih Tuhan ada? Benar nggak sih Tuhan dengar doa saya? Berkali-kali saya katakan, kalau kalian ada di lapas, ingatlah firman Tuhan Mazmur 102 yang mengatakan, orang-orang yang berdoa dari lapas, dari penjara, maka Tuhan akan
menjawab doanya secepatnya. Jadi ayo, jangan buru-buru keluar kalau belum minta sesuatu dari Tuhan di tempat itu. Di tempat, bukan maksud saya di ruangan gereja aja ya. Di ruangan kamar kamu juga bisa berdoa. Karena lingkup lapas kan luas ya. Jadi bukan hanya di gereja saja. Jangan buang kesempatan tanpa meminta sesuatu kepada Tuhan yang Tuhan tahu isi hatimu apa. Jadi ingat Mazmur 102 bahwa Tuhan akan menjawab secepat-cepatnya doa orang yang ada di lapas ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini berkata bahwa Allah turut bekerja ya dalam segala sesuatu. Kalau ada orang misalnya membangun satu rumah ya, satu rumah dia punya pekerjanya misalnya tiga ya. Jadi mereka bekerja sama. Nah, ketika mereka bekerja sama untuk mendirikan satu rumah yang sudah pasti mungkin rumahnya rumah tipe 150. Nah, tiba-tiba dari yang tiga ini mempunyai pengetahuan pembangunan rumah mungkin terbatas. Misalnya, untuk membangun lantai 2 semennya diperlukan 3 sak. Yang satu bilang enggak, setahu saya 2 sak. Yang satu bilang 7 sak. Jadi pengetahuan mereka berbeda-beda. Kadang 3 orang ini untuk mencapai satu pekerjaan untuk membangun rumah tersebut mungkin tidak sepakat. Nah, tapi ketika ada seorang yang ahli, mungkin katakanlah seorang insinyurnya atau seorang arsitek yang pandai hitung-hitungan, bergabung dengan yang 3 tadi, maka yang 3 tadi akan dengan cepat bekerja dan bangunan itu akan selesai. Itu yang disebutkan dengan firman Tuhan, Allah turut bekerja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang kita alami saat ini, percayalah kita tidak sendiri. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Enggak separuh-separuh, enggak yang sedikit atau pilih-pilih, enggak. Dalam segala sesuatu. Kalau hari ini kalian mengerjakan kebenaranmu, keselamatanmu di tempat itu, Tuhan akan tolong, saudaraku. Tuhan akan tidak membiarkan kalian sendiri mengerjakan keselamatanmu. Bu, keselamatan itu apa, Bu? Keselamatan itu jalan menuju pertobatanmu. Tidak mungkin orang selamat kalau enggak bertobat. Lo bertobat gimana, Bu? Ini udah kena hukuman, udah bertobat sekali, saya sudah ke gereja. Bukan. Disebut dengan bertobat. Kamu tidak lagi pemarah. Kamu tidak lagi berusaha melakukan tipu-menipu di tempat itu. Kamu tidak lagi emosi berlebihan. Kamu tidak lagi mengucapkan perkataan-perkataan kotor. Kamu tidak lagi menggunakan narkoba. Kamu tidak lagi memberi sesuatu untuk keperluan-keperluan hal-hal yang tidak baik. Kalau kamu tidak mampu, Bu, gak bisa, Bu. Ada aja orang yang memancing emosi saya. Itu kalau kamu kerjanya sendiri, saudaraku. Tapi kalau kamu libatkan Tuhan, kamu bilang, Tuhan, gak sanggup aku mengendalikan emosiku. Karena ada saja orang yang berusaha memancing-mancing emosiku. Atau kalau kamu bilang, Tuhan, gak sanggup aku melepaskan diri dari ajakan teman-teman untuk merokok. Atau kalau aku, Tuhan, gak sanggup menolak kalau aku diajak berjudi di tempat ini. Lagian gak ada kerjaan. Kami di sini gak punya kerjaan. Berjudi adalah salah satu-satunya jalan untuk kami bisa melepaskan suntuk kami di sini. Kalau engkau sendiri, saudaraku, gak bisa. Firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang seperti apa? Ketika engkau keluar nanti, atau katakan sebelum engkau keluar dari tempat itu, engkau sudah dalam proses menjadi orang-orang yang mengenal Allah, mengalami Allah. Firman Tuhan ada dikatakan, mungkin kalian tahu cerita mengenai Yusuf ya. Yusuf itu suatu kali dia bermimpi. Mimpinya ini aneh. Dia bermimpi bahwa Tuhan memberikan mimpi, Tuhan mengangkat dia lebih hebat, lebih tinggi, lebih segalanya dari saudara-saudaranya. Tentu kalau udah dapat mimpi seperti itu, cepat-cepat mau kita ceritakan. Nah, Yusuf ini pun cepat-cepat menceritakan kepada saudaranya.
kepada bapaknya, "Pak, aku mimpi begini. Ini abang-abangku semua tunduk sama saya, Pak." Nah, dia juga cerita sama abangnya, "Bang, saya sudah bermimpi, ini mimpinya ini nggak main-main." Katanya gitu. "Saya bermimpi kalian semua tunduk sama saya." Ya, yang namanya Yusuf anak paling kecil, adik paling kecil, siapa yang percaya ya. Tapi itu jadi menjadi perkataan yang menyakitkan, perkataan yang membuat abang-abangnya itu cemburu sekalian karena Yusuf sendiri adalah kesayangan bapaknya. Lantas apa yang terjadi dari mimpi itu? Dia punya pengharapan dari mimpi itu, pasti Tuhan mengangkat saya. Tapi kenyataannya dia dibuang ke dalam sumur. Dia dijual kepada orang Mesir. Terus apa lagi? Dia dipenjara. Terus dia difitnah karena dia difitnah sama istri Potifar. Nah, semua perjalanan kepahitan itu, saudaraku, tidak membuat dia putus harapan. Karena apa? Dia tahu persis ini mimpi gak main-main. Mimpi yang seperti ini belum pernah dialaminya. Jadi dia percaya, Yusuf ini percaya, pasti suatu saat mimpi saya itu terkabul, terjadi. Nah, apa yang disebut dengan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan membuat Yusuf mengalami penderitaan yang begitu panjang. Masuk penjara, dijual, dibuang ke dalam sumur. Waduh, luar biasa. Tetapi di balik itu semua, Tuhan merancangkan keselamatan. Tuhan merancangkan hal-hal yang baik bagi Yusuf. Kalian tahu cerita Yusuf, bahwa dia diangkat menjadi orang kedua yang menguasai seluruh wilayah Mesir. Dia menguasai keuangan. Betapa luar biasa cara Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, engkau yang ada di tempat itu, jangan katakan kenapa begini hidup saya. Waktuku sendiri, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati.